Halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Hikmah di channel YouTube kami Sukma Wijaya Hikmah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh, banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Baik, pada video kali ini kita akan kembali ngebahas mengenai hantu-hantu atau jin-jin dari kesepuhan ya, gitu, dari kejawen. Lanjut, sebelumnya kita sudah bahas mengenai Denok Deblong. Ya, ini adalah hodam perewangan yang didapatkan melalui 3 cara ya. Saya ulang kembali 3 cara, yakni dari segi tirakat, dari segi dimasukin atau didapatkan melalui dukun yang masukin hodam-hodam pendamping itu, atau dia datang sendiri. Nah, lanjutnya kita akan membahas mengenai 2 jenis jin yang nggak jauh beda. Itu nggak jauh beda. Mungkin nanti teman-teman bisa apa itu namanya, kita menyimpulkan sendiri ya gitu ya antara 2 ini gitu ya. Yang pertama adalah setan gundul. Setan gundul adalah hantu yang berbentuk manusia, kerdil, kepalanya botak, warna kulitnya kemerah-merahan. Mirip tuyul deh. Tapi nanti ada lagi tuyul beda lagi gitu. Ya. Pandangan matanya bersinar, mengerikan. Dia bertugas tak jauh berbeda dengan tuyul maupun buto ijo. Namanya setan gundul. Namun setan gundul kalau mengambil uang tak tanggung-tanggung lagi. Seluruh uang milik tetangga akan diambil seluruhnya. Jika uang dimasukkan pada amplop, tabungan kendi dan kain akan dibawa dengan wadahnya. Oh, lebih serakah. Setan gundul ini lebih serakah, ya teman-teman. Jadi dia nggak nanggung-nanggung gitu. Kalau mau kerja totalitas gitu. Sama wadah-wadahnya dibawa gitu. Mungkin kalau dia nyuri dompet sama dompet-dompet yang dibawa gitu ya, sama KTP, ATM, semua SIM hilang gitu ya. Tapi zaman dulu mana ada KTP ya. Jadi dikatakan di sini amplop, tabungan kendi. Oh, zaman dulu memang pakai kendi ya. Dan kain gitu akan dibawa sama wadah-wadahnya. Jadi hilang gitu semuanya total gitu. Itu kalau setan gundul ini kalau dalam dunia nyata itu maling. Kalau tuyul Ya sama aja. maling kelas kakap. Maling. Kelas tinggi. Ini setan gundul ini justru maling kelas kakapnya Iya. gitu. Kalau tuyul kan dia dapat ambil dikit-dikit gitu ya. Kalau setan gundul ini sekaligus banyak gitu ya. Ya dia. Jadi kalau mau kaya tuh jangan tuyul, setan gundul. Iya, peliharanya di mana ya Ki? Nah itu dia, gue juga bingung nyarinya gimana nih gitu ya. Karena gue kemarin nonton TikTok tuh katanya kalau misalnya mau sukses ada 3M katanya. Pertama mempelajari, kedua mengamati, ketiga mempraktekkan gitu ya. Tapi lebih baik lagi kalau kita memelihara tuyul katanya. Iya, tapi lebih cepat lagi kalau mau kaya itu memelihara tuyul katanya. Oh, gue bisa itu ngomong tuyul mah belum. Kalau mau lebih kaya lagi pelihara setan gundul. Iya. Kan di stitch Ki. Ya, setan gundul nih. Dia nggak tanggung-tanggung nih sama kendi-kendinya dibawa nih sama nih. Kalau kendinya bagus lumayan tuh bisa buat pajangan. Jadi duit lagi. Iya, bisa jual lagi di pasar. Gitu ya. Oke, itu namanya setan gundul ya. Jadi mirip dia dengan tuyul, cuman dia lebih serem. Wujudnya itu dia sama botak, warnanya kulitnya kemerah-merahan gitu ya. Lalu matanya bersinar. Nah, matanya bersinar ini apa? Gimana sih matanya bersinar? Apakah benar bersinar cering-cering gitu apa gimana gitu? Tahu ya. Cuman jelaskan sini matanya bersinar dan mengerikan. Nah, mengerikan ini mungkin perawakannya kali misalnya entah dia kurang simetris apa gimana bentuknya ya. Memang jin itu rata-rata kurang simetris teman-teman memang. Ya, memang rata-rata begitu. Makanya dikatakan dalam Al-Quran bahwasanya kita itu manusia adalah makhluk yang paling sempurna sebenarnya, paling indah gitu kita. Makanya jin-jin itu juga
iya sebenarnya cemburu sama kita karena kita memiliki wujud rupa yang sempurna. Jadi beberapa orang juga, maksudnya beberapa kiai juga mengatakan bahwa seburuk-buruknya manusia sebaik-baiknya jin. Nah, maksudnya dalam artian seburuk-buruknya rupa manusia itu ya sebagus-bagusnya jin gitu, kayak gitu. Ya. Ya, lanjut. Lalu tuyul. Nah, yang tuyul agak panjang nih. Kita bahas tentang tuyul. Ini saudaranya ya. Saudara kembarnya gitu. Tuyul adalah hantu yang berasal dari anak kecil cebol. Hantu semacam ini bertugas mengambil uang milik orang lain sedikit demi sedikit tanpa membekas. Jadi kalau misalnya Gundul tadi langsung seabrek, dia sedikit-sedikit gitu. Jadi hilangnya gocap, noban 20.000, 100.000 kecat. Jadi selembar gitu. Nah, soal tuyul nanti saya akan bahas. Saya juga pernah pengalaman ketemu tuyul ya, 2 kali. Tapi kita bahasin dulu ya. Tanpa bahas, tahu-tahu yang mempunyai uang telah kehabisan. Uang akan dikumpulkan pada tempat khusus, biasanya sebuah kantong yang diberi mori putih dan bunga. Buto ijo adalah hantu raksasa yang bertugas mengumpulkan kekayaan. Kok bisa latih buto ijo? Tuyul adalah hantu yang bertubuh kerdil. Postur tubuh menyerupai anak kecil. Dia bukan anak jin. Oh, berarti tuyul itu bukan anak jin. Dia memang jenis jin sendiri gitu. Emang satu jenis jin sendiri, bukannya dia anak-anak dari, misalkan kayak kemarin kan kita pernah bahas genderuwo sama wewe gombel, punya anak gitu ya. Aneh kira anaknya tuyul gitu. Ternyata dijelasin di sini bahwasanya mereka itu bukan anak jin, tapi jenis jin sendiri. Habitat sendiri, maksudnya kobilah sendiri gitu loh, kobilah sendiri gitu. Tuyul ada yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan botak juga ya? Ukuran tubuhnya sekitar 50-80 cm. Kepalanya 50-80 cm itu mana? Coba keramik itu sepanjang apa sih? Keramik 30. Enggak dong, 30 kali 2 aja baru 60 om. Oh iya, dia 80 ya? 50 sampai 80, 3 keramik lah. Ukuran 3 keramik. Kira-kira ukuran 3 keramik. Berarti kalau apa tuh namanya, ada tuh yang keramiknya agak gede itu. Itu 40. Ukuran 40, ada yang 60 kalau nggak salah. Ada yang 60, ukuran 60 itu. Pengen kecil ya? Kecil, nggak nyampe semeter. Berarti sekitar ukuran anak kecil umur 4 bulan 5 bulan lah, cerita itu. Kalau segini ukuran anak-anak umur hampir setahun lah kayaknya. Setahun ya, hampir setahun ya, anak-anak umur 50 sampai 80 cm tingginya gitu. Kepalanya gundul, kulitnya coklat kemerahan seperti anak balita. Oh. Kalau yang tadi itu kulitnya kemerah-merahan, setan gundul itu. Kalau ini ada coklat-coklatnya, coklat kemerahan seperti anak balita. Dibanding hantu yang lain, tuyul termasuk hantu yang jinak. Dia juga takut pada manusia, terutama yang tahu rahasia tuyul. Gitu. Jadi ternyata mereka tuh juga takut sama manusia. Jadi mereka tuh biasanya mencuri saat manusia itu nggak ada. Tapi masalahnya aneh pernah. Dia itu maling duit aneh itu saat duit itu sama aneh gitu loh. Entah itu setan gundul apa tuyul gitu. Wallahu alam ya. Ya oke, nanti kita bahas ya, nanti pengalamannya nanti kita bahas. Tuyul sering dipelihara manusia, maka dalam perilakunya sering dikomando oleh manusia. Tugas utama tuyul adalah mencuri uang, barang, dan surat-surat berharga. Wih, surat berharga. Surat tanah tuh. Iya, surat tanah tuh. Makanya ke deposit box aja deh. Iya, bahaya juga tuh ya, surat tanah tuh ya. Wih, surat-surat deposito ya. Berarti dia bagus juga buat dipergunakan orang itu. Pinter juga ya, bisa ngambil surat deposito ya. Tapi surat deposito tuh nggak bisa dicairin kalau bukan sama orangnya. Bukan kita. Iya, nggak bisa gitu. Jadi tetap aman ya. Surat berharga juga, tapi bisa aja surat berharga ya, kong kali kong sama notaris mah bisa aja sih, sama PAT kalau surat-surat tanah gitu ya. Cuman yang memang yang serem itu adalah uang sih memang. Kalau uang ini nggak bekas teman-teman. Jadi kalau misalkan surat berharga, misalkan kita surat berharganya di tangan si A gitu ya, kita bisa lapor polisi loh. Bisa polisi bahwasanya orang itu ngambil surat berharga kita, itu bisa gitu. Nah, ini kan nanti diusut nih apakah ada transaksi jual beli, apakah ada notanya apa enggak. Kalau misalnya nggak ada notanya itu bisa diusut loh kayak gitu. Itu surat berharga ya. Tapi kalau misalnya uang itu
susah ya, maksudnya langsung hilang jejak gitu. Karena ada juga beberapa pasien aneh gitu, kehilangan uang gitu kan, minta supaya duitnya balik, itu susah karena namanya uang itu cepet banget gitu, bisa langsung dimaling sama mereka, bisa langsung dibelanjakan atau langsung masukin ke bank, itu udah langsung hilang jejak, nggak bisa apa-apa gitu, atau langsung dibeliin barang itu nggak bisa apa-apa lagi gitu ya. Nah, kegiatan tuyul biasanya dari rumah ke rumah. Pemrograman. Pokoknya program lah intinya. Pemrograman tuyul dilakukan oleh orang Jawa yang gila akan kekayaan. Berarti orang Jawa yang fi hubud dunya, berarti yang cinta dunia gitu, yang biasanya suka jadi sugih gitu, sugihan. Orang Jawa yang gemar pada pesugihan lalu ngingu tuyul, memelihara tuyul. Setiap hari akan ditarget oleh pemiliknya dalam mencuri. Gitu ya. Jadi sama aja kayak kita punya hodam khusus buat maling ya, buat nyuri gitu, tuyul. Dan biasanya dia memang dari rumah ke rumah biasanya. Dan yang saya tahu juga biasanya tuyul ini mengambil uang-uang yang biasanya tidak disedekahkan, atau uang-uang yang belum disedekahkan, atau uang-uang hasil korupsi atau uang curian, biasanya gitu. Jadi untuk memonetarisir namanya duit kita diambil tuyul itu biasanya kita harus rajin sedekah, biasanya gitu. Nah, memang tuyul ini amat kontroversi, dikatakan dia amat merugikan kehidupan dan bisa memupuk terjadinya kesenjangan sosial. Ya kalau lu kaya kampung lu sendiri ya jelas lah orang jadi ya orang-orang bakal minta duit sama ente gitu. Hubungan sosial pun dapat renggang gara-gara seseorang memelihara tuyul. Namun demikian pemberian tuyul ini sangat rapi. Jarang orang Jawa yang mengetahui pasti bahwa tetangganya memelihara tuyul. Karena orang kaya tidak selamanya memelihara tuyul. Maksudnya tidak semuanya memelihara tuyul. Ada juga orang yang memelihara tuyul tetapi juga dibarengi dengan usaha tertentu. Usaha tersebut dijadikan kedok agar tak begitu tampak. Biasanya usaha pemelihara tuyul yang paling akrab adalah berdagang. Nah, gitu. Jadi kita yang nggak semua sih ya, memang harus hati-hati, karena tidak semua orang yang buka toko itu punya tuyul, tapi nggak semua orang yang punya toko nggak punya tuyul gitu. Bisa aja dia punya toko tapi punya tuyul juga. Tapi ada juga orang yang punya toko tapi nggak punya tuyul gitu. Pakai penglaris doang. Pakai penglaris doang. Tapi penglaris pun juga ada dua tipe ya. Lo minta sama jin atau yang tadi sistemnya kontrak. Yang tadi pakai dengan si deblong itu ya, dengan hodam, atau dengan zikir, dengan sholawat, dengan doa, dengan al-waqiah gitu. Itu sugihan jalur Allah tuh, jalur kanan tuh, dengan waqiah, dengan sholawat, dengan doa-doa tertentu, dengan asma, dengan kosam yang sifatnya ada ismul azam di dalamnya gitu ya. Nah itu mintanya kepada Allah gitu. Nah itu jalur kanan gitu ya. Tapi kalau jalur kiri itu tuh sistemnya kontrak tuh sama jin biasanya. Nanti setiap malam Jumat Kliwon harus dikasih sajian apa, nanti biar rame usahanya. Nah itu yang begitu ya teman-teman. Jadi bagaimana kita membedakan antara pesugihan atau penglaris jalur kiri atau jalur kanan, itu sistemnya gitu. Kalau jalur kiri itu biasanya dia minta setiap bulan atau setiap hari-hari tertentu, dia biasanya minta timbal balik. Misalkan minta jatah gitu, bisa minta makanan, bisa minta dupa, bisa minta apa lagi, sejajan pasar, kembang gitu ya, harus disuguhkan buat makannya mereka. Lalu baru lancar lah bisnisnya gitu ya. Nah biasanya orang-orang yang jalur kiri ini, lu sedekah nggak sedekah lancar-lancar aja, biasanya gitu. Jadi tanpa sedekah lancar-lancar aja. Namun kalau jalur kanan beda. Kalau jalur kanan itu biasanya melalui sifatnya doa. Nah doa ini harus dibarengi dengan sedekah gitu, karena biasanya sedekah ini Allah sudah berjanji kepada orang-orang yang mau bersedekah, Allah akan lipat gandakan uang yang disedekahkan gitu. Nah itu biasanya jalur kanan itu dengan bersedekah, dengan doa-doa tertentu, dengan sholawat, dengan waqiah gitu ya, banyak lah gitu, dengan doa-doa asma-asma tertentu. Nah, ini biasanya dengan sholat ya, kita dengan sholat taubat, dengan sholat hajat, dengan tahajud seperti itu ya. Jadi jangan keliru ya teman-teman, jangan keliru gitu. Jadi kalau misalkan lihat dulu misalkan jalur kerejekian ini cara prakteknya itu gimana gitu. Kalau cara prakteknya harus kasih sesajen dan sebagainya, harus kasih bunga, kembang, makanan setiap bulan, dan
atau setiap per hari tertentu dan tidak diwajibkan bersedekah, maka ini jalur kiri, hati-hati. Tapi kalau misalkan ada permainan dengan sedekahnya, lalu ada doanya dengan sholat, dengan sholawat, dengan sholat tobat, sholat hajat, seperti ada tawasul dan sebagainya, dengan zikir, dengan amal wiridan tertentu, biasanya jalur kanan. Itu bedanya di situ. Oke, tadi sampai mana ya? Oh, berdagang ya. Kegemaran tuyul adalah mengambil uang tetangga yang baru saja memiliki hajat. Orang yang berhajat biasanya menerima sumbangan berupa uang. Perhitungan uang sumbangan jelas pada hari-hari akhir. Pada saat uang sumbangan belum dihitung itu, tuyul amat gemar menyerobot. Tuyul akan mengambil sesuka hati sehingga si empunya tak sadar kalau sumbangannya berkurang beberapa ratus ribu. Yang diambil adalah uang-uang kecil. Masa iya dia ngambil 2.000? Pasti 10, 20 gitu. Kapan kayanya? 100.000 lah, 150 biasanya gitu. Tapi memang banyak loh kejadian begitu. Iya, orang hajatan hilang uang. Hajatan, misalkan baru nikah. Iya, Biasanya yang sering tuh nikah tuh. Nikah hitanan ya. Biasanya tiba-tiba ada aja duitnya berkurang gitu ya. Makanya setiap hari harus dihitung tuh. Gitu. Kalau nggak bisa ngitung, repot ngitungnya bisa undang saya. Jasa itu. Jasa ngitung 10% lah, nggak usah banyak. Ya, jasanya 10% aja. Daripada diambil sama tuyul kan. Karena kita bisa sedekahin juga gitu. Gitu ya. Jadi meskipun uang diletakkan di saku rapat dan almari terkunci, tuyul dapat mengambil dengan cerdik. Nah, ini yang pernah kejadian sama aneh nih. Tuyul akan membaca kelengahan pemilik uang. Tuyul juga marah andai kata diganggu. Apabila si penghuni rumah tahu kalau ada tuyul, kemudian menyerang, tuyul akan balik menyerang secara halus. Uang milik penghuni rumah itu bisa jadi akan dikuras habis karena tuyul adalah makhluk halus piaraan. Tentu saja setiap hari juga disediakan sesaji. Oh, berarti harus ada sesaji juga tuyul. Kirain makanannya cuman ini nyusu. Karena ada beberapa orang. Iya, setahu aneh yang aneh pernah, maksudnya pernah tanya-tanya gitu ya sama orang yang aneh dulu sempat kenal lah waktu SMA tuh ada salah satu ya bisa kata teman, dibilang teman juga enggak sih, maksudnya kenal gitu aja gitu. Dia memang ada tuyul sih, memang dia dukun, dia ada tuyul gitu. Jadi yang anehnya itu pasien dia tuh nggak banyak gitu, cuman duitnya ada aja gitu. Dulu itu tahun 2000 itu punya Blazer Opel tau, Blazer mobil Blazer Opel, yang Opel itu kan termasuk lumayan tuh mobil itu dulu ya, Blazer Opel tuh Ford gitu-gitu. Nah, lu bisa bayangkan seorang dukun yang pasiennya tuh nggak banyak, tapi dia punya Ford, punya Opel gitu. Rumahnya nggak gede-gede amat sih, cuman ya rapih bersih lah gitu. Ya begitu. Tapi dia sih waktu itu ngasih tahu aneh itu tuyulnya itu nyusu sama istrinya gitu. Tapi tuyulnya tuh nggak nyeremin, kayak berkayak anak kecil. Kayak balita gitu, kayak balita, tapi bisa ngomong gitu. Nggak menakutkan gitu. Nggak sampai kayak merah apa gimana, enggak gitu. Cuma ya biasa aja gitu. Jadi ya istrinya juga nggak takut gitu. Santai aja gitu. Jadi kayak punya anak sendiri aja gitu. Gitu. Dulu sih begitu ya. Cuman ya dulu sih yang aneh dapetin sih dari narasumber terpercaya sih begitu, dari praktisinya gitu. Cuman di sini sih dikatakan sesaji. Kalau sesaji aneh baru tahu, karena waktu itu teman aneh sih nggak ngomong deh kalau ada dia kasih sesaji juga gitu. Nah, sesaji tergantung kesepakatan awal pemilik tuyul dengan tuyul. Oke, jadi tergantung kesepakatannya apa nih gitu ya. Apabila pemilik tuyul melanggar kesepakatan, tentu akan berbahaya bagi keselamatannya. Karena itu memelihara tuyul memang tak selalu mudah. Jika pemilik tak mampu memelihara tuyul itu, sebaik-baiknya akan ditinggalkan. Tuyul dapat pergi kemana saja dan mengancam. Jadi maksudnya di kitab ini adalah kalau misalkan ente nggak telaten gitu ya, orang yang nggak telaten lebih baik janganlah pelihara tuyul, karena dia kalau misalkan melanggar, misalnya kita tidak melakukan, tidak menyediakan apa yang diminta sesuai dengan kesepakatan gitu ya, misalnya lupa lah gitu ya. Nah, dia biasanya akan nyerang kita balik, habis mengancam, sifatnya mengancam, menyerang kita balik, dan dia pergi gitu. Habis udah dinyakitin kita, dia pergi gitu. Nah, itu bahaya. Nah, tadi kan saya mau bahas tentang
saya punya 2 kali kasus ini, entah setan gundul apa tuyul, aneh nggak tahu gitu ya. Jadi dulu pas zamannya aneh kuliah gitu, zaman semester berapa dulu itu ya, semester 2 apa kalau nggak salah gitu. Jadi kan dulu tuh aneh tuh tinggal di Kelapa Gading, tinggal di rumah tante gitu ya. Rumah tante itu kan jarang ditempatin lah gitu. Jadi aneh punya om, tante aneh itu tinggal di Singapura, om aneh itu tuh 2 minggu tuh di Jakarta, 2 minggu di Singapura gitu. Nah pas waktu itu 2 minggu itu rumah kosong, jadi tinggal aneh doang gitu. Kebetulan orang tua ini, nyokap aneh, ibu aneh itu datang ke rumah karena besoknya dia mau ke ke Mangga 2 gitu ya, mau belanja lah keperluan tokonya dia gitu. Nah after that nyokap aneh itu punya kebiasaan, dia itu setiap malam atau pagi biasanya dia bikin pembukuan gitu, pembukuan dia keluarin duit apa aja, bahkan dia itu parkir 2.000 aja dia catat dulu itu gitu. Jadi harus detail. Jadi dia dulu awalnya dia punya duit berapa di dompet, sisa duit berapa, jadi balance gak gitu. Satu malam pas dia baru datang, mungkin kecapean ya, akhirnya dia nggak bikin pembukuan, akhirnya dia istirahat. Nah karena kamar aneh dipakai sama nyokap, dipakai sama ibu, aneh pindah ke kamar sebelah, kamar tamu gitu, kamar yang satunya. Memang kamar tamu ini kita semua ada AC-nya gitu, kamar aneh ada AC-nya, kamar tamu ada AC-nya gitu ya, dan AC-nya tidak ada masalah gitu, dingin-dingin aja. Nah pas malam itu aneh nggak bisa tidur, tiba-tiba aneh nggak bisa tidur, kondisinya panas gitu, AC itu panas. Aneh juga bingung kenapa nih AC panas, karena aneh AC itu juga jarang dipakai, karena kan namanya juga kamar tamu, jarang dipakai, dan biasanya dingin-dingin aja. Nah pada waktu malam itu aneh paksa tidur ceritanya, kayaknya kira-kira jam 12:30 atau jam 1, pokoknya udah mau subuh lah gitu ya. Aneh itu mau tidur seperti ketindihan teman-teman, waktu dulu ya, waktu semester 2 lah gitu, seperti ketindihan. Habis itu aneh itu mau melek nggak bisa, jadi kayak tangan sama kaki itu dipegangin orang gitu. Nah aneh pas dipegangin orang itu, tangan dan kaki yang dipegang itu, aneh itu tuh melek, bisa buka mata tapi nggak bisa gerak gitu. Nah pada waktu itu aneh itu seperti mata batin aneh melihat something gitu, lihat 2 bocah telanjang, 2 bocah telanjang, terus pakai kolor doang, pakai celana dalam doang gitu ya, terus pegangin tangan aneh 2 waktu itu. Nah terus waktu itu karena aneh dulu masih Nasrani, aneh baca satu doa namanya doa Bapa Kami dulu itu ya. Aneh baca doa Bapa Kami itu, aneh diketawain. Akhirnya terus aneh baca Fatihah gitu, karena waktu itu kan aneh dulu waktu itu sempat belajar terus kan jebol, karena kalau misalnya teman-teman yang pernah ikutin perjalanan saya kan dulu sempat kuliah, sempat jebol lah, sempat nggak belajar sekian tahun gitu. Nah waktu aneh baca Fatihah, aneh pun juga diketawain gitu ya, sampai akhirnya aneh nggak tahu harus gimana lagi, sampai akhirnya aneh baca istighfar, astagfirullah. Akhirnya lama-lama aneh kecapean, ketiduran sendiri dengan kondisi aneh itu nggak bisa gerak. Kondisi aneh nggak bisa gerak, aneh lama-lama ketiduran sendiri dengan kondisi merinding. Itu merinding parah waktu itu kamar itu, dan itu rasa takut mencekam banget. Besok paginya aneh bangun dengan kaget, tersentak kaget. Loh, terus nyokap aneh lihat lagi ngitung-ngitung, lagi bikin pembukuan di bawah, lagi bikin pembukuan di kamar, di meja makan gitu. Nah di situ tuh ada nyokap aneh, ada kakak aneh cewek, sama ada aneh bertiga gitu ya. Nah pas nyokap aneh hitung udah bolak-balik hitung, ternyata dia kekurangan 100.000, 50.000 2. Jadi 100.000 itu tuh maksudnya nominalnya totalnya 100.000, tapi kurangnya tuh ada 50.000 2 lembar gitu. Dia nanya ke aneh, kamu ada ambil uang mama ya 50.000? Enggak, aneh ngomong enggak, karena memang dia baru nyampe semalam. Terus kalau aneh ambil juga buat apa gitu. Dan aneh kan kalau mau minta pun juga langsung aja ke nyokap, ngapain mengambil kayak gitu. Nanya ke kakak aneh juga memang enggak gitu. Mau dicek di dompet kita juga memang enggak ada gitu. Nah terus aneh ingat, aneh ceritalah sama nyokap aneh gitu ya, tentang masalah semalam itu gitu. Nah kemungkinan besar itu tuyul teman-teman, entah setan gundul atau tuyul gitu. Nah itu pengalamannya yang pertama. Yang kedua, waktu itu aneh posisinya lagi di Bandung lah gitu ya, di Bandung lagi naik motor sama teman aneh. Aneh tuh mau beli kujang ceritanya. Waktu itu aneh tuh penasaran banget sama namanya kujang gitu. Mau cari kujang. Pada waktu nyari kujang itu kita ngelewatin pelosok-pelosok gitu ya. Tokonya itu tuh agak jauh gitu. Waktu itu juga malam hari. Aneh itu tuh megang duit di dalam dompet
itu dalam dompet. Dan Ane tuh ingat duit dompet Ane tuh kalau nggak salah 3 juta gitu, ada 3 juta. Nah pas Ane udah keliling, pas pulang 3 juta, masalah 3 juta itu sudah Ane lipat, maksudnya 3 juta itu tadinya mau Ane tabung, itu mau bank, jadi emang sudah dibulatkan begitu gitu, jadi udah dikaretin gitu ya, udah dikaretin, dibulatkan. Karena emang Ane mau rencana kalau ketemu bank ATM yang bisa store tunai, Ane mau store tunai gitu loh maksudnya. Jadi memang sudah disiapin 3 juta itu untuk store tunai, nah sisanya untuk Ane pegangan gitu. Pada waktu Ane hitung, itu yang sudah Ane bulatkan 3 juta itu kurang 2 lembar. Jadi total jadi tinggal 2,8. Aneh. Nah, pada waktu Ane naik motor sama teman Ane itu memang waktu itu kita kayak di Google Map-nya itu bikin kita nyasar gitu loh, nyasarin kita gitu sampai yang tadinya di Google Map-nya ada jalan, tapi depan tiba-tiba kok sawah gitu. Jadi kayak diputar-putar gitu, dan ada satu tempat seingat Ane itu tempatnya agak sepi, agak gelap karena lewat sawah ya, lewat sawah gelap itu, dan memang waktu itu emang agak merinding, motor itu agak berat. Ane ingat motor itu agak berat. Ya Ane sih berpikir positif ya, mungkin karena motornya motor Matic gitu ya, dan motor bebek gitu ya, mungkin karena kita berdua berat. Tapi kalau misalkan emang beratnya tuh harusnya dari awal dong. Bener gak Put? Harusnya dari awal. Tapi kenapa cuman pada waktu di posisi waktu itu doang beratnya gitu loh. Tapi setelah keluar itu? Enggak. Santai aja jalan gitu. Nah, pas sudah nyampe rumah teman Ane itu, Ane pas mau besoknya kan Ane bilang besok pagi anterin gue ke ATM dong, ke bank gitu ya. Ane mau store tunai, nggak enak pegang duit banyak-banyak gitu kan. Pas saya mau store tunai kan nggak main hitung, ya kan? Langsung aja buka karetnya, langsung masukin. Kan namanya mesin kan nggak mungkin salah, ya kan? Terus tiba-tiba loh, kok 2,8, 2.800, maksudnya 2.800.000, ya kan? Ane kok kurang 200, Ane bilang gitu. Padahal kan malam itu kita nggak jadi beli kujang, nggak jadi beli apa-apa, nggak mampir-mampir juga, karena tokonya udah tutup kemalaman gitu. Kita datangnya kemalaman, tokonya udah tutup, jadi nggak jadi beli kujangnya. Loh, ini dari kemarin gue nggak keluarin duit gitu masalahnya. Jadi besok paginya itu Ane itu kita ke ATM dulu, baru pergi makan gitu. Jadi rencana kita itu ke ATM dulu, Ane store tunai dulu, baru kita pergi makan gitu loh. Jadi belum keluar duit sama sekali belum keluar uang gitu. Kok bisa hilang gitu? Nah, Ane cerita lah sama teman, mungkin ada tuyul di situ. Nah, jadi tuyul itu begitu cara ngambilnya teman-teman. Jadi benar sih kata kitab ini, bahwasanya dia bisa mengambil di kantong. Apa tuh namanya kalau mereka ngomong itu kantong-kantong, mana sih tadi itu? Cerdik, bisa di saku rapatnya. Misalnya meskipun uang yang diletakkan di saku rapat dan almari, ya sama kayak waktu itu di dompet Ane itu kan masuknya di saku ya, saku kita deh. Bahkan dia bisa ngambil kayak gitu dengan kondisi itu dompet Ane pegang loh. Ya dulu tuh Ane punya dompet itu bukan dompet yang taruh di belakang ya. Kalau misalnya kayak cowok-cowok itu kan biasanya suka taruh dompet belakang tuh, atau dompet yang panjang, ya kan? Kalau Ane itu tuh tas dompet, jadi segede ini. Jadi harus dipegang. Jadi harus yang kayak gini loh. Jadi Ane tuh dulu punya tas dompet gitu. Jadi dompet itu tuh kita bisa isi HP, bisa isi iPad, bisa banyak lah gitu. Bahkan uang lu mau 10 juta juga bisa masukin situ gitu. Ane punya tas dompet, nah gitu. Ane tuh dulu tuh pakainya begitu gitu. Ya begitulah teman-teman ya pengalaman Ane tentang setan gundul dan tuyul gitu. Jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri pengalaman Ane itu adalah setan gundul atau tuyul dari yang tadi sudah dijelaskan dari kitabnya gitu. Cuman kalau feeling Ane sih tuyul ya, karena dia ngambil dikit-dikit gitu. Kalau misalnya setan gundul misalnya sama dompet-dompet gue hilang. Iya, karena kan dia bilang begitu. Jika mau dimasukkan pada amplop tabungan kedinin kain akan dibawa dengan wadah-wadahnya katanya. Cuman itu kayaknya tuyul kalau Ane punya itu waktu itu diganggunya. Oke, sampai di sini dulu kita bahas tentang setan gundul sama tuyul. Dan jangan lupa untuk tonton terus video-video kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye-bye.
jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi, Oh. ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih, Mana tuh, Ki? nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya.